Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kurang semangat kayaknya. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Oke, yang berpikir boleh lambaikan tangannya. Boleh dong salam sampai kiri kanannya, depan belakang, katakan kata-kata yang manis. Kamu hari ini cantik sekali. Baju kamu merah merona. Waduh, kayaknya kamu semangat sekali hari ini. Dan nadanya yang cakep. Katakan kata-kata yang memuji. Kita bersyukur kalau kita boleh hari ini ada kembali semua karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mulai sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa yang baik. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Jangan lepaskan Tuhan tuntunan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan semua Tuhan urapan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Karena kami mau Tuhan terus Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan terus Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa yang baik. Kami mau terus melangkah bersama-sama dengan Engkau Bapa. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kalau hari ini Tuhan, pagi hari Tuhan, kami boleh ada Tuhan, kami sehat, kami kuat, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Kami boleh bersuka cita, kami bersorak-sorai, bertepuk tangan, melompat Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkat hati kami Tuhan suka cita Tuhan dengan girang-girang Tuhan daripada Engkau Bapa yang baik. Karena kami mau Tuhan bersama-sama Tuhan bersuka cita bersama Engkau. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan. Semua yang tidak berhasil daripada Engkau Tuhan kami teknik Tuhan di dalam kami Yesus. Sehingga Tuhan tempat ini Tuhan, ibadah kami hari ini Tuhan, setiap kami Bapa yang baik boleh berdoa suka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Semua hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Bapa yang baik. Serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesainya Tuhan. Jadi seperti yang mau Tuhan. Dalam kerjaan-Mu juga kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas ibadah hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur sama-sama kita boleh katakan amin. Saya udah kita berdiri. Sekali lagi boleh kasih senyum sampai kiri kanannya. Karena sukacita itu menular guys ya. Jadi kalau kita kasih senyum sampai kiri kanannya, kita boleh sama-sama membagi sukacita. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini dan kami mau beri yang terbaik buat kau Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau bersuka cita sama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada lain ku miliki, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak kuat dapat, tak
bagi Tuhan secara luar biasa. Boleh dong stop samping kiri kanannya katakan Allah sumber kekuatanku. Iya. Allah sanggup melakukan segala ya dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berawas sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau hadir di dunia untuk kami Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Kau sungguh sangat sanggup Tuhan merubah kehidupan kami menjadi jauh lebih baik. Sama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekarang katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala ya dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak bersekali. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Anakku sanggup melakukan segala perkara ya dulu sekarang dan dulu sekarang dan dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Ini bagi Tuhan sangat luar biasa. Saya kembali duduk. Haleluya. Ada haleluya, amin. Oke. Bersyukur kalau kita punya Tuhan Allah yang besar, amin. Allah kita dahsyat, Dia ajaib. Dan yang paling penting Dia Allah yang penuh kasih. Dia setia, selalu setia. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Raja yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Meskipun saat kami gak setia Tuhan, Kau tetap setia Bapa yang baik. Saat kami Tuhan melenceng Tuhan, Kau tetap Tuhan tarik kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, dan kami selalu bersyukur Bapa yang baik. Kekuatan di jiwaku, sama-sama kita mau katakan ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat
akan hadirat-Mu dan takkan Kau lepaskan kami. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa yang baik. Mau setiap kehidupan kami Tuhan, bagi mau diberi dalam Tuhan. Kalau mengatakan kekuatan di jiwaku, kami tenang di dalam-Mu. Ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, kami tersyukur Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, kami mau dipenuhi Tuhan dan rasakan Engkau, rasakan hadirat-Mu dan tanganmu akan melepaskan-Mu. Kau cahaya bagi mengiringmu terus Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk saya ulang lagi berdiri, sama-sama kita mengatakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, ini pengakuan kami Tuhan, kehendakku kami bawa, ku serahkan padamu.
harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Mari kita mau sama-sama Tuhan mengangkat pujian bagi Dia. Dia Raja yang layak disembah, Dia Raja yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kami bawa setiap pujian kami Tuhan, sebab Kau Raja yang ajaib, Kau Raja yang luar biasa. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan, jangan lepaskan. Terus bawa kami, terus penuhi kami Tuhan. Terus Tuhan penuhi setiap hidup kami. Terus Bapa. Dalam hadirat-Mu itu kesenangan kami. Diam dalam hadirat-Mu Tuhan, itu kerinduan hati kami. Biar terus ditambah-tambahkan, terus dipenuhi Tuhan, sampai hidup kami sama seperti Engkau Tuhan. Ya Yesus, pimpin dan hati kami. Ya Rama Syadar, Ya Rama Syed, Ya Rama Tagama, Ya Rama Syed, Syikira Ya Rama, Ya Rama Syadar, Nama Ya Rama Tagama, Ya Rama Syikira Ya Rama Syed. Datangkan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Datangkan kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Bapa yang baik. Biar tumbuh jiwa roh kami Tuhan, dipenuhi Tuhan dengan kuasa-Mu, dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hadiri Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, kami mau dilatih Tuhan. Terus Tuhan dekat sama Engkau Tuhan Yesus. Terus Tuhan datang mencari Engkau Tuhan. Terus Tuhan datang rindu akan Engkau Bapa yang baik. Kami mau belajar dan kami mau dilatih Bapa yang baik. Penuhi setiap kami Bapa yang baik. Penuhi setiap kami Bapa yang baik. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke rumah dengan satu pengharapan Tuhan. Tuhan jamah kami, Tuhan penuhi kami dengan kasih. Kami boleh merasakan Tuhan kebaikan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami menemukan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melewati waktu demi waktu, hari lepas hari, dengan segala kebaikan dan berkat Tuhan. Kami sadar semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah hati kami boleh menerima sesuatu yang baru dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Urapan-Mu Tuhan turun atas kami semua pagi hari ini, pada hamba-Mu yang menyampaikan dan pada semua jemaat Tuhan yang menyampaikan dan mendengar kebenaran firman Tuhan, dikuatkan, diberkati, namun juga ditegur jika ada sesuatu yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ini pertama kali saya melayani di tempat ini. Namun saya sudah pernah datang ke sini untuk beribadah. Salam hormat dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ferdinand Pulu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya sudah ada di saya sih. Nama saya Pendeta Media Paulus Togi Nenggolan. Saya melayani di Cengkareng. Ya itu saja saya pikir. Saya sudah mengenal Bapak Gembala di tempat ini sudah cukup lama. Kita ada di satu pengurusan di Perwil Jakarta Barat dan beliau melanjutkan kepengurusannya di tingkat BPD. Namun saya sudah selesai masa tugas kepengurusan. Terima kasih sekali lagi buat jemaat Tuhan di tempat ini. Baik seperti yang ada di info di Slayer ya, saya memberikan tema, saya akan dibantu dengan multimedia. Saya memberikan tema Tuhan menyediakan benih dan roti.
Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa membedakan bahwa masa sekarang ini berubah, ada satu perubahan dibanding tahun-tahun yang lalu, khususnya sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kita ada di satu era yang baru atau zaman yang baru, di mana kita hidup di dalam, bahkan didominasi oleh teknologi. Kalau dulu kita yang tidak terlalu membutuhkan, ya, walaupun masa-masa itu sudah muncul teknologi, tapi masih terbatas, gitu ya. Ya masih bentuknya belum serius sekarang kita membutuhkannya. Dulu kita belum mengenal yang namanya TikTok, belum mengenal Instagram, YouTube pun baru familiar setelah pandemi. Dulu yang kita butuhkan internet itu hanya untuk fax, WA belum terlalu. Facebook sudah ada, kemudian BlackBerry sebelum WA, dan masih zamannya SMS. Jadi hanya sebatas itu. Dan it's okay, semua berjalan dengan baik. Kita pikir kehidupan itu seperti itu. Tapi zaman berubah, setelah pandemi semuanya berubah. Kita semua sudah bergantung kepada teknologi. Gak ada satu orang manusia pun sekarang yang tidak bergantung kepada teknologi ini, khususnya media. Secara khusus kalau kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan erat dengan kehidupan kita. Kita nggak bisa lepas yang namanya WhatsApp, nggak bisa lepas dari namanya akses internet. Saya membayangkan begini, 10 menit saja kalau kita tidak terakses ke internet, kita sudah kebingungan. Di rumah kita siapkan wifi, kalau kita keluar kita siapkan kuota data, harus ada itu. Kalau nggak ada, kebingungan kita. Itulah sekarang ini. Perubahannya sangat drastis. Dulu nggak seperti itu, tapi kita menjalani kehidupan itu baik-baik saja. Sekarang, waduh, sepertinya kalau nggak ada ini, kita nggak bisa hidup. Nah, itulah kehidupan sekarang. Generasi, zaman yang baru, era yang baru, otomatis juga generasi yang baru. Yang mengendalikan semua keadaan sekarang ini bukan lagi usia-usia kita ini gocap ke atas begitu. Kita hanya mengikuti. Nah, sekarang yang mengendalikan semua itu adalah generasi yang baru, generasi muda. Bro-bro ini, ya, mereka menguasai itu semua. Tapi kita yang sudah tidak muda lagi ini tentu juga harus mengikuti. Dan puji Tuhan kita bisa mengikuti. Meskipun nggak sehebat mereka-mereka yang muda, karena ini generasi mereka, bukan generasi kita. Semua ini mengingatkan kita kepada satu kisah, di mana munculnya satu peradaban yang merubah semua peradaban dunia, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Kita tahu kisahnya. Bangsa Israel di Mesir itu kalau bisa dibilang diperbudak, ya. Tapi meskipun kehidupan mereka sebenarnya terpelihara dengan baik. 430 tahun mereka ada di Mesir. Kita tahu kisahnya dari awal ketika Yusuf membawa semua keluarganya ke Mesir ketika ada satu bencana kelaparan. Dan keluarga Israel ini ditempatkan di satu tempat namanya Goshen, dan mereka berkembang di sana 430 tahun kemudian. Bayangkan bagaimana mereka berkembang. Nah, tiba saatnya, waktunya mereka harus keluar dari sana. Bagi Tuhan cukup waktu 430 tahun mereka ada di sana. Mereka harus keluar kepada tempat yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Jauh sebelum itu Tuhan sudah menjanjikan itu kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Waktunya tiba mereka harus keluar dari sana. Bayangkan 430 tahun mereka ada di sana dengan hidup yang wajar mereka jalani. Meskipun mereka penuh tekanan, mereka harus keluar. Dengan cara Tuhan yang ajaib, akhirnya mereka keluar. Saya merenungkan begini, ketika mereka keluar dari sana, tentu banyak dari orang Israel yang keberatan. Itu bisa dibuktikan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya. Keluhan-keluhan mereka ingin kembali ke Mesir. Karena apa? Karena memang hidup mereka itu nyaman meskipun mereka dibatasi. Satu sisi mereka ditekan, satu sisi hidup mereka terpelihara. Itu sebabnya ketika Tuhan utus Musa untuk mengeluarkan mereka menggerutus. Kami tidak mampu. Bisa kita mengerti, barangkali banyak dari mereka sudah sukses di sana. Begitu. Tapi peradaban harus muncul. Generasi baru harus muncul. Era baru harus muncul. Itu dimulai ketika bangsa Israel keluar dari sana. Singkat cerita mereka keluar, betul? Itu kisahnya. Nah, ketika kehidupan kita merasa kita sudah nyaman dengan semua keadaan kehidupan yang kita jalani. Semuanya berjalan dengan baik. Kita kerja pagi, pulang sore, buka toko pagi, sorenya tutup, kita pulang bawa hasil. Yang bekerja juga begitu, akhir bulan gajinya sudah dialokasikan begitu ya. Ini buat ini, sisanya buat nanti liburan akhir tahun. Kira-kira bahkan begitu hidup kita pikir kehidupan itu berjalan seperti itu, dan seperti itulah kehidupan. Ternyata memang harus ada satu era yang baru yang muncul, yaitu era sekarang. Tapi Tuhan tidak mau seperti membalikan telapak tangan. Ada satu proses yang harus dipersiapkan, harus dilakukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan manusia ini untuk masuk ke era yang baru. Bangsa Israel ketika mereka keluar, sebenarnya dari tanah Mesir ketika mereka keluar untuk sampai ke tanah Kanaan, nggak perlu waktu yang lama. Jaraknya itu dekat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan bilang gini, jangan-jangan mereka nanti akan menyesal. Mereka akan banyak menghadapi peperangan demi peperangan, membuat mereka nggak kuat, dan akhirnya mereka kembali ke Mesir. Tuhan berpikir seperti itu. Itu sebabnya Tuhan nggak langsung bawa mereka ke tanah Kanaan. Ada ayatnya saudara, Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Alasan yang sangat logis. Itu sebabnya Tuhan nggak langsung bawa ke sana, karena mereka akan menghadapi banyak persoalan, banyak tantangan di sana. Dan mereka akhirnya kembali ke Mesir karena nggak bisa menghadapi segala persoalan, segala tantangan yang mereka akan hadapi. Demikianlah kehidupan manusia zaman ini. Ketika Tuhan merubah satu era, memperbaharui satu era, Tuhan perlu mempersiapkan manusia-manusia termasuk kita untuk masuk ke sana. Tuhan nggak langsung membalikkan keadaan menjadi baik. Ada satu proses yang harus dilalui oleh manusia. Prosesnya kapan itu? Pada masa pandemi itu. Nggak lama. Kalau bangsa Israel Tuhan harus bawa mereka ke padang gurun, berapa lama mereka di sana? 40 tahun. Tuhan nggak perlu selama itu memproses kita untuk masuk ke generasi era yang baru. Cukup 3 tahun saja. Selama 3 tahun itulah proses pembentukan kita, sehingga kita siap masuk di era yang baru ini. Awalnya kita kebingungan, kita nggak siap, tiba-tiba keadaan berubah, kan begitu.
Tiba-tiba semuanya berubah. Banyak orang gak siap, panik, kebingungan, ketakutan. Bahkan ada yang harus meninggal. Tapi itulah cara Tuhan memproses untuk kita masuk ke era yang baru. Dan kita sudah ada di era yang baru ini. Awalnya kita tidak siap, kebingungan. Sekarang kita nggak bingung lagi. Karena kita sudah ada dan kita sudah beradaptasi dengan era yang baru ini. Nah, bangsa Israel harus dibawa ke padang gurun. Tujuannya apa? Tujuan Allah membawa bangsa Israel ke padang gurun. Tujuan Tuhan mengizinkan kita masuk ke pandemi. Yang pertama, untuk melatih serta mengajar bangsa Israel. Selama 430 tahun kita bisa mengerti bangsa Israel ini tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka ditekan, bahkan diperbudak. Ketika mereka keluar dari sana, mereka juga bingung. Biasanya mereka terkungkung di satu bangsa, diperintah di sana, diperbudak, dibatasi, tiba-tiba mereka keluar dengan keadaan yang sama sekali berbeda. Itu sebabnya Tuhan tidak langsung bawa mereka ke tanah Kanaan, tapi Tuhan bawa mereka kepada guru. Tujuan yang pertama adalah melatih mereka supaya mereka dipersiapkan, supaya mereka memiliki bekal ketika mereka masuk di era yang baru. Mereka diajar, mereka dilatih berperang, dilatih strategi, dilatih menghadapi banyak peperangan, dilatih menghadapi banyak rintangan, dilatih banyak hal yang tujuannya supaya mereka siap ketika mereka sampai di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan. Diajar bagaimana, diajar mungkin bercocok tanam, diajar untuk melakukan sesuatu, diajar untuk menempa besi, diajar untuk mengobati orang lain, dan lain sebagainya. Tuhan ajarkan mereka. Di tanah Mesir mereka nggak mendapatkan itu. Diajar di sana. Tuhan mengajar kita supaya kita siap masuk di era yang baru. Bagi kita yang usianya tidak muda, tentu ini fokus utama Tuhan yang diajarkan. Tuhan mengajar kita untuk mengetahui segala sesuatu supaya kita siap masuk di era yang baru. Itu sebabnya pengusaha, kaum profesional, pekerja, semuanya di dalam kebingungan, tapi satu sisi Tuhan mengajar mereka. Masa-masa itu adalah masa-masa kita sekolah, diajar kembali, dipersiapkan kembali oleh Tuhan. Kita masuk di sesuatu yang perubahan, di satu yang baru. Akhirnya kita mengenal, pada saat itu kita mengenal Google Meet, kita mengenal Zoom, kita mengenal namanya media. Teknologi sudah mulai masuk, ya, mengajar kita. Teknologi sudah mulai diperkenalkan secara keseluruhan kepada kita. Dulunya kita bertemu secara tatap muka, tiba-tiba keadaan berubah, kita nggak bisa bertemu. Tapi Tuhan memberikan satu media untuk kita tetap berkomunikasi, yaitu lewat Zoom dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan mengajar kita, supaya kita tidak panik pada saat itu, tapi juga supaya kita memiliki bekal ketika era yang baru muncul. Yang pertama, Tuhan mau mengajar kita dan melatih kita. Yang kedua, apa tujuan Tuhan? Merubah karakter bangsa Israel. Saudara, 430 tahun mereka ada di Mesir. Saya mengerti begini. Bangsa Israel sudah menjadi bagian dari Mesir, adat istiadatnya sudah melekat, wataknya sudah melekat, semua sudah melekat ala Mesir semua. Yang membedakan mereka hanya satu, identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Itu saja. Sebagai orang Israel, itu saja yang membedakan mereka dengan Mesir. Tapi yang lain semuanya sudah menjadi bagian dari Mesir. Nah, Tuhan harus rubah ini, karakter ini. Saudara, di masa-masa kita hidup di sebelum pandemi 6-7 tahun yang lalu, kita sudah melekat dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Betul? Kita sudah terbiasa dengan kehidupan itu. Membentuk karakter kita menjadi karakter pada masa itu. Karakter kehidupan yang biasa kita jalani hari-hari kita pada masa itu.
Tapi Tuhan harus merubah karakter itu. Yang dulunya mungkin kita egois, yang dulunya kita mungkin ya saya begini, ya kamu begitu. Jadi Tuhan merubah karakter itu, bahwa sekarang kita harus juga melihat orang lain, bahwa orang lain juga bagian dari kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita pelit, sekarang kita jadi murah hati. Yang dulunya kita sering marah-marah, sekarang mungkin kita sudah lebih sabar. Begitu. Karakter itu sudah melekat, nah Tuhan rubah. Karakter Mesir itu dirubah oleh Tuhan, diganti oleh Tuhan menjadi karakter yang baru. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan? Allah menunjukkan kuasanya. Tuhan pada saat mereka dipimpin oleh Tuhan di padang gurun, Tuhan melakukan banyak hal. Tiang api, tiang awan selalu menyertai mereka. Itu kuasa Tuhan. Namun satu sisi yang lain, Tuhan juga menyatakan kuasanya ke dunia. Bahwa dunia sadar bahwa Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Israel dipelihara dengan baik selama 40 tahun itu. Tapi juga Allah Israel menyatakan kuasanya bagi dunia. Penyertaan luar biasa. Tuhan menyatakan kuasanya kepada manusia, khususnya kita sebagai orang percaya. Pada masa pandemi itu, hidup kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Satu sisi Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, kita terpelihara dengan baik, kita merasakan kebaikan Tuhan. Sisi yang lain, Tuhan juga menyatakan kuasanya akan dunia, bahwa satu-satunya yang berkuasa atas dunia ini adalah Allah sendiri. Kita buktinya ketika pandemi itu banyak orang hanya kehilangan kuasa, kehilangan kemampuan. Ujung-ujungnya mereka datang kepada Tuhan. Padahal pandemi itu nggak kelihatan. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Tapi mematikan. Begitu. Membuat orang akhirnya sadar bahwa kita kembali kepada Tuhan. Sadar bahwa hanya kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari situasi itu. Jadi Tuhan harus membawa bangsa Israel ke padang gurun untuk mengajar mereka, melatih mereka, merubah karakter mereka, dan Tuhan menyatakan kuasanya bahwa Dialah satu-satunya Allah yang berkuasa atas bangsa itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan lakukan itu. Nah, 40 tahun mereka di padang gurun. Satu pertanyaan begini, kenapa selama itu? Ya, ini di luar konteks, di luar dari pembahasan. Sebenarnya Tuhan sebenarnya dari awal Tuhan berencana membawa seluruh bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena ada satu peristiwa, ketika Musa mengutus 12 pengutus ke tanah Kanaan, mereka pulang dari sana, hanya 2 orang yang meyakinkan bahwa mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Itu intinya. Yang 10 orang mereka ketakutan. Itulah yang membuat akhirnya Allah marah, dan Tuhan akhirnya menyatakan semua yang lahir di Mesir harus habis di padang gurun. Nggak dibilang habis, tapi orang yang generasi di Mesir, yang lahir di Mesir, tidak akan menginjakkan kakinya dan melihat tanah Kanaan itu seperti apa. Tuhan hanya memberikan kepada 2 orang saja, Kaleb dan Yosua, yang mereka juga sebagai yang diutus, mereka pulang memberikan hasil yang positif. Itulah yang diizinkan Tuhan. Tapi generasi yang lahir di Mesir, itulah yang akan Tuhan izinkan sampai ke tanah Kanaan. Nah, generasi inilah akhirnya yang menciptakan satu generasi yang baru bagi Israel. Generasi Mesir semuanya sudah habis, muncul generasi yang baru yang lahir di padang gurun. Itulah yang meneruskan rencana Tuhan masuk di era yang baru. Sekarang ceritanya sudah sampai di tanah Kanaan. Saudara, generasi kita yang lama, Tuhan sudah bukan habiskan, bukan.
Artinya Tuhan sudah munculkan generasi yang baru, generasi muda. Karena era ini adalah era di mana orang-orang muda lah yang bisa mengendalikannya, bukan lagi kita. Jadi era di padang gurun itulah yang meneruskannya. Sekarang mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Ini ayat ini menunjukkan bahwa mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka kan sudah dibekali, sudah diajar, sudah dilatih, karakternya sudah diubah, dan mereka sudah melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka selama di padang gurun. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, bekal yang mereka miliki harus mereka terapkan itu, aplikasikan itu di tanah Kanaan di mana mereka sudah sampai di sana. Tuhan mengarahkan mereka untuk mulai bekerja. Karena di padang gurun mereka nggak bekerja, mereka disuplai makanan oleh Tuhan. Tapi ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka harus bekerja di sana, mulai mengolah tanah itu. Ingat, tanah itu dipilih Tuhan, tanah yang penuh susu dan madunya. Artinya apa? Tanah yang penuh berkat. Hanya saja mereka perlu mengolah terlebih dahulu. Ketika mereka sampai di sana, Tuhan menyuruh untuk mengelola tanah itu supaya mereka hidup, supaya mereka makan. Tidak lagi nanti seperti di padang gurun. Generasi padang gurun sudah selesai, kehidupan padang gurun sudah selesai. Sekarang masuk di era yang baru di tanah Kanaan. Itulah ayat ini. Lalu berhentilah mana itu pada waktu keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Maksudnya begini, ketika Tuhan sudah membekali, mempersiapkan, memberikan, melatih kita untuk menghadapi hal-hal yang mungkin tantangan akan jauh lebih berat. Tuhan sudah membekali itu. Ketika kita sudah masuk ke sana, apa yang kita terima, pengajaran, latihan yang Tuhan berikan, itu harus kita terapkan di generasi yang baru ini. Semua sudah berubah. Tidak lagi kita mengandalkan masa yang lalu. Kalau dulu kita berpikir, wah masa lalu, kalau kita berpikir kembali, masa lalu kita income-nya bagus, penghasilan kita bagus, begitu, dan semua berjalan dengan normal, semuanya berjalan dengan baik. Tapi masuk di era yang baru ini, semuanya sudah berubah. Kita harus memulai dari yang awal, memulai dari sesuatu yang baru, yang sebelumnya mungkin kita tidak pikirkan. Ada orang di masa pandemi, perusahaan-perusahaan menurun, tergoncang, pabrik-pabrik tutup, pekerja banyak yang di PHK, dan kehilangan income, dan kehilangan penghasilan yang dulu mereka dapatkan dengan sangat baik. Tiba-tiba di masa ini, semuanya harus berubah. Harus diawali dari bawah. Tapi satu hal, Tuhan sudah membekali. Inilah yang harus dijalankan oleh manusia, oleh kita, terutama generasi yang baru, anak-anak muda, dan kita yang Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah Kanaan ini. Meskipun usia kita bukan lagi usia yang muda, tapi Tuhan izinkan kita masuk ke tanah Kanaan. Itu pun adalah bagian dari generasi, bagian dari era ini. Generasi yang muda yang mengendalikannya, tapi kita juga harus ikut ambil, setidaknya memberikan support kepada generasi muda. Kita juga bagian dari tanah Kanaan, kita pun bekerja. Mungkin banyak yang tidak siap waktu itu, tapi Tuhan sudah membekali. Tuhan sudah mengajar sebelumnya, itulah yang harus kita terapkan. Nah, Tuhan berkata,
Berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Jadi setelah mereka sampai di tanah Kanaan, kemudian mereka mulai mengolah tanah itu. Sebelum tanah yang mereka kelola, ketika mereka menanam benih itu belum menghasilkan apa-apa. Mana itu tetap Tuhan supply. Amin. Tetap mana itu Tuhan berikan. Sampai pada akhirnya, apa yang kita kelola, benih yang kita tanam, usaha yang kita mulai, pekerjaan yang baru kita mulai, sampai pada akhirnya itu menghasilkan, barulah mana itu berhenti. Mengerti maknanya? Maksudnya begini, ketika kita menemukan satu pekerjaan yang baru, atau kita memulai usaha yang baru, kita belum mendapat untung, kita belum mendapat hasil. Selama kita belum mendapatkan hasil, Tuhan tetap memelihara kita dengan baik. Tuhan tetap suplai makanan, Tuhan tetap menjamin kehidupan kita, sampai pada akhirnya kita menghasilkan dari apa yang kita kelola. Setelah itu, barulah mana itu berhenti. Bukan berarti Tuhan tidak lagi memberkati, bukan. Tapi Tuhan melihat bahwa bangsa itu, generasi yang baru itu, sudah bisa mengelola tanah itu dan menghasilkan. Artinya mereka sudah matang, sudah cukup dewasa, sudah pintar, sudah bisa mengelola sesuatu untuk menghasilkan. Mana itu berhenti. Tuhan hanya memonitor mereka, mengawasi mereka. Kalau suatu waktu ketika mereka dalam keadaan down, tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan nanti akan turun tangan untuk menolong mereka. Seperti kita juga, kita pun memulai sesuatu yang baru. Kalau kita belum menghasilkan dari apa yang kita lola, Tuhan tetap memelihara kita dengan baik. Ketika kita sudah menghasilkan, mana itu akan berhenti. Bukan berarti Tuhan berhenti memberkati kita, tidak. Tuhan tetap memantau kehidupan kita, memastikan bahwa perjalanan kehidupan kita tetap baik-baik saja. Ketika kita jatuh down, perlu pertolongan Tuhan, Tuhan akan tolong kita kembali. Tapi ini berbicara tentang kedewasaan dan kematangan kita dan kemampuan kita untuk mengelola sesuatu untuk menghasilkan. Demikianlah perjalanan bangsa Israel. Setelah itu muncullah peradaban yang baru. Memang kehidupan bangsa Israel setelah itu banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang memilukan. Mereka harus berperang, nanti akan dibuang kemana, mereka akan diperangi dan lain sebagainya. Itulah proses kehidupan mereka. Tapi secara kita lihat dari suatu peradaban yang baru, muncullah banyak katakanlah teknologi. Saudara, sejauh yang saya tahu, teknologi yang kita gunakan di dunia ini munculnya dari mereka. Handphone ini dari mereka, mic ini dari mereka. Apa saja, sebut saja. Teknologi apa saja, itu datangnya dari mereka. Coba kita seandainya bangsa Israel ini masih ada tetap di bawah tekanan dari Mesir, bisa nggak kita menikmati semua fasilitas itu? Nggak bisa. Sama saja seperti Timur Tengah sekarang ini, kemungkinan sama saja seperti itu. Dan kemungkinan Israel itu hanya bagian dari Mesir, tidak menjadi satu bangsa. Sekalipun mereka adalah satu bangsa yang Tuhan sudah tentukan. Tapi memang rencana Tuhan itu harus berjalan. Dan hingga saat ini, meskipun bangsa Israel menjadi satu bangsa, bahkan bangsa yang hebat, tetap mereka menghadapi banyak rintangan, menghadapi banyak perlawanan. Tapi Israel dari Israel, dia adalah umat pilihan Tuhan. Saudara, kita ini adalah umat Israel. Kita adalah Israel rohani. Rintangan, tantangan kita hadapi banyak. Tapi ingat, kita adalah umat pilihan Tuhan, sama seperti Israel. Tuhan memastikan kehidupan kita semua berjalan seperti yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jadi generasi yang baru ini, di era yang baru ini, kita harus belajar banyak dari orang-orang muda. Kita
belajar dari anak kita bagaimana teknologi sekarang ini. Tapi kita sudah ada di sini. Bagi kita yang belum mungkin masih belum siap menghadapi era ini, tidak usah khawatir karena Tuhan akan tuntun kita. Biar bagaimanapun kita sudah ada di era ini, akan ada hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir sebagai korelasi, 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Yosua 12 ayat 5 ayat yang sebelumnya, Yosua 5 ayat 12 berbicara tentang mana. 2 Korintus ini berbicara tentang roti. Mana dan roti ini sama maknanya. Jadi begini, ia menyediakan benih bagi penabur. Bagi kita adalah, bagian kita adalah menabur. Tanpa menabur, kita tidak akan menghasilkan atau mendapatkan apapun. Kita diciptakan, didesain adalah sebagai penabur. Harus menabur. Artinya, kita didesain harus bekerja. Tidak ada manusia, satupun manusia yang diciptakan tiba-tiba dia langsung sejahtera. Tiba-tiba mendapatkan berkat begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Tidak ada, kecuali harta warisan. Bapak kita bilang kamu gak usah ngapa-ngapain, harta warisan bapak banyak, udah gak usah kerja, kecuali itu. Tapi Tuhan gak mendesain seperti itu. Tuhan mendesain manusia itu harus bekerja. Nah, masalahnya kita di era yang baru ini, kita perlu sesuatu yang bisa kita kelola untuk mendapatkan hasil, kan begitu. Kita perlu modal, kita perlu benih. Benih Tuhan sediakan. Ia menyediakan benih. Ia ini Tuhan, Bapak Ibu. Ia menyediakan benih bagi penabur. Pertanyaannya begini, sudahkah kita mendapatkan benih itu? Yang jelas, Tuhan memastikan benih itu ada. Tuhan sediakan. Perhatikan, Tuhan sediakan, bukan Tuhan beri. Tuhan tidak memberi, tapi Tuhan sediakan. Konsep memberi dengan menyediakan itu jauh berbeda. Contoh gini, kalau menyediakan, tuan rumah Ibu Ana, misalnya Ibu Ana sebagai tuan rumah akan kedatangan tamu misalnya. Tamunya seseorang, katakanlah pendeta Paulus Toginenggolan begitu ya, tamu mau datang. Ibu